Sebetulnya kalau di fotografi itu ada istilah adalah melukis dengan cahaya, bukan melukis dengan pena. Nah, akhirnya saya tertantang, asik kayaknya kalau kita bisa menulis dengan cahaya. Gitu. Kebetulan perekonomiannya menengah tipis-tipis gitu. Tipis-tipis. Jadi bisa dibilang kita memang dari keluarga yang sederhana sekali ya. Artinya cukup untuk biaya kuliah, kos-kosan, makan gitu loh. Kadang juga makannya juga irit-irit Mbak Nuri. Jadi kita berusaha dari peluang itu tadi, saya mencoba peruntungan Mbak Nuri. Akhirnya waktu itu ada istilah apa namanya ya, proposal, pembuatan proposal bisnis. Jadi kita coba untuk mengajukan proposal dan ternyata ditolak Mbak Nuri. Kita kan ada lab fotografi di mata kuliah itu, kita coba pinjem dengan kita mengajukan kepada dosen yang selaku yang bertanggung jawab di lab itu. Kita coba pinjam dengan kesepakatan begini Pak Nuri. Saya pinjam kameranya Pak, tapi dengan catatan saya akan mengembalikan sebagian budgetnya karena saya dapat job nih, sebagian budgetnya untuk lab itu sendiri. Jadi seneng dong dosen, jadi ada pemasukan untuk lab kan gitu kan. Berbicara mengenai dunia fotografi, nah di akhir-akhir ini sudah banyak smartphone yang pintar sekali. Bisa mentiruskan? Bisa. Hidung lebih mancung? Bisa. Mata lebih below atau sipit juga bisa. Terus fungsinya fotografer gimana ya? Kalau semuanya sudah bisa dilakukan sendiri, gimana tuh Mas Sofyan? Kasih tahu nggak ya? Jadi memang tantangan tiap era itu beda-beda Mbak Nuri. Jadi dulu tuh ada istilahnya, kalau kita tidak pinter-pinter di fotografi, kita akan kalah saingan dengan yang lain Mbak Nuri. Kalau dulu nih ceritanya gini, untuk membuat wajah glowing, kalau dulu tuh tidak pakai filter, tidak pakai apapun, kita cukup pakai yang di kamera. Jadi di lensa ini diakali gitu Mbak Nuri. Jadi ketika dipotret itu kelihatannya glowing gitu Mbak Nuri. Itu bisa. Bisa. Di era film bisa waktu itu. Jadi semakin berkembangnya zaman, teknologi masuk, tantangan baru mulai. Artinya sebelum smartphone ya, dulu ada komputer. Dulu fotografer dulu adalah fotografi itu harus matang di kamera. Jadi orang yang sudah terbiasa seperti itu atau fotografer yang sudah terbiasa seperti itu menghadapi teknologi, zaman teknologi itu cenderung tidak mengikuti Mbak Nuri, karena mereka mungkin sudah terbiasa ataupun terkait masalah knowledge-nya ya. Kan orang tua tidak mungkin ini ya ke komputer ya gitu ya. Nah itu tantangan yang sekitar 3 periode ya, artinya per 5 tahun kita ada perubahan inovasi di bidang teknologi terutama. Jadi dulu bagi fotografer yang tidak bisa ngedit itu cenderung tidak laku Mbak Nuri. Jadi kalau versi roll itu kan jepret langsung jadi tanpa diedit. Dieditnya paling di lab ya, di lab percetakan itu, Mas warnanya dimatengin aja, Mas warnanya agak ini dan sebagainya. Kalau dulu seperti itu editannya. Kemudian dimasuk ke PC ya, editan Photoshop katakanlah. Jadi kita tantangan baru adalah membuat cloning. Jadi kepalanya dihilangin gitu, ngeri kan kadang Mbak Nuri. Kemudian kepalanya diganti cowok diganti wanita gitu kan. Agak ngeri sih sebetulnya sih. Tapi itulah tantangan zaman. Bagaimana membuat seolah-olah bisnis itu semakin lebih mudah untuk dinikmati customer gitu Mbak Nuri. Nah sekarang nih smartphone ini semakin gila lagi. Tantangan kita adalah bagaimana fotografi bisa menjadi bagian dari kehidupan tiap usernya atau penggunanya. Dengan cara apa? Dengan cara pelayanan sebetulnya Mbak Nuri. Kuncinya di situ sih. Kalau sekarang perang pelayanan sih, bukan perang lagi ke teknologinya. Betul. Nah, kalau menjawab tantangan mungkin dari Mas Sofyan sendiri, dari pelayanannya diperbaharui lebih yang comfortable untuk para kliennya gitu. Dan harganya affordable juga Mbak Nuri. Iya. Sejauh mana? Sejauh kadang beras nggak ada gitu. Tawarannya sejauh mana? Kadang sampai Mas gratis dong gitu kan. Oh gitu. Itu aku banget. Oh, banget ya.
dari sekian persen gitu. Oke, jadi memang tantangannya adalah ketika kita harus menawarkan suatu jasa, itu pasti ada nilai tawar gitu Mbak Nuria. Apa nilai tawarnya adalah konversinya adalah nominal gitu kan kita Mbak Nuria. Kadang kita sudah beli alat segini abrek gitu kan, yang menghabiskan warisan kita kan lagi gitu Mbak Nuria. Mas, katakanlah dari harga 1 juta, Mas bisa nggak cuman 50.000 gitu kan, Mas cuman foto aja gitu kan. Oh di HP bisa? Di HP ada bisa. yang bilang gitu nggak sih? Ada, banyak malah Mbak Nuri. Ya kita cuman bisa senyum sambil menangis di hati Mbak Nuri. Oh, menangis tanpa air mata. Menangis tanpa air mata. Jadi memang apa ya, susah-susah gampang, di zaman sekarang susah-susah gampang. Betul. Itu tantangan ya, tantangan di era sekarang. Betul. Selain karena mungkin untuk model sendiri memang udah nggak usah diarahkan, karena kalau anak-anak zaman sekarang udah bisa gaya sendiri. Medsos sudah ada apa ya, kayak pakem ada sekarang pakem. Gitu, harus begini gayanya begini, itu udah bisa. Tapi bagaimana tantangannya tawar menawar itu ya. Betul. Jadi bikin agak gigit jari gitu. Jauh dari range harga yang ditawarkan oleh Mas Sofyan. Betul. Kadang terutama pemula gitu Mbak Nuri, beli alatnya tuh mahal sekali. Kalau kita kan, saya pribadi kan memang alatnya dari nol, pinjem, sewa dan seterusnya sampai beli alat nabung lah. Kalau sekarang memang alat cenderung lebih murah Mbak Nuri. Jadi kenapa lebih murah? Karena di pasaran alat bertebaran di mana-mana. Jadi apalagi tiap 6 bulan sekali kamera baru terus datang. Akhirnya murah, semakin murah, semakin murah. Selalu gitu. ada upgrade-an terbaru ya. Nah, inovasinya selain pelayanan apa nih yang mungkin perlu diperbaiki dari Mas Sofyan sendiri biar ke klien juga enak ketika menawarkan, ayo foto ke aku, foto profesional misalnya, profesional gitu. Nah, ini kan setiap orang pasti berpikir, apa sih bedanya foto profesional sama foto di smartphone? Mungkin kita juga bisa editingnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke bisnis fotonya Mbak Nuria. Kalau kita di hobi mungkin tidak akan berpikir ke bisnis gitu Mbak Nuria. Kalau di bisnisnya itu kita berpikir begini, bagaimana kita mencari masalahnya tiap orang dulu nih. Kita orek-orek dulu, dalam artian kita riset ya. Kira-kira orang butuh apa gitu kan. Baru kita penuhi dalam bentuk jasa gitu Mbak Nuria. Contohnya pernikahan, masa mau pakai handphone Mbak Nuria? iya. Gitu kan. Kemudian foto-foto keluarga untuk dipajang di rumah yang mewah gitu, masa pakai handphone dengan alat seadanya, yang ada nanti backlight atau ngeblur mungkin gitu. Jadi kita lebih ke ini ya, apa, riset dulu kira-kira kebutuhan masyarakat apa, khususnya di saat ini. Memang penjualan foto ketika ada smartphone itu menurunnya drastis. Tapi kembali lagi kita bagaimana meriset suatu bisnis fotografi itu sendiri. Jadi memang tantangan zaman itu beragam ya. Beragam. Dari mungkin Mas Sofyan di zaman yang belum smartphone segila saat ini, betul, sampai segila saat ini yang katanya selalu dipanggil om ya, om mau foto om gitu. Om panggilan ya. Om mau foto gitu. Tapi ternyata ada satu inovasi yang membuat orang-orang itu mengenal Mas Sofyan di bidang fotografer, dari itu pelayanannya, dari hal-hal yang mungkin lebih ke angle seseorang itu. Kalau Mas Sofyan angle-nya seperti ini nih, pasti itu menjadi satu ciri khas. Betul. Ciri khasnya apa? Sisi angle itu. Maksudnya ke customernya atau ke pribadi fotografer? Lebih ke fotografinya. Kalau di fotografi ya, seorang fotografer itu harus benar-benar bisa mengarahkan orang yang notabene bukan artis gitu kan. Orang awam itu harus terlihat lebih cantik daripada yang biasanya. Atau lebih ganteng seperti biasanya. Dengan cara apa? Memahami angle, sudut pandang, kecantikan atau kegantengan dia di sisi mana. Gitu kan. Nah, kalau kita terbiasa seperti itu, kalau saya pribadi itu terbiasa sebelum motret harus dilihat dulu nih cantiknya gimana nih. Harus postur tubuhnya gimana nih, nggak kelihatan offset gitu. Iya. Ada sedikit ke depan, ke belakang gitu. Nah, itu bisa diakali. Nah, mungkin itu yang menjadi ini ya, bertahan ya Mbak Nuria. Kita di bisnis fotografi sudah sekitar hampir mendekati 15 tahun menekuni di fotografi. Jadi kita benar paham customer kita seperti apa, treatmentnya seperti apa. Itu kita harus benar-benar paham. Gitu. Betul.
Jadi suatu angle itu bisa menentukan seseorang itu bisa cantik, bisa juga Betul. terlihat gemuk, bisa juga terlihat amat kurus. Di ya? zaman sekarang khususnya Mbak Nuri, ini ada yang namanya fenomena personal branding nih. Kaitannya sama karir. Jadi kelihatan fotonya bagus, diterima. Kelihatan fotonya bagus, tidak diterima. Walaupun nggak seperti itu ya. Tapi dari sebuah foto itu sebuah HRD bisa melihat karakter seseorang gitu Pak Nuri. Dari pakaian dan postur tubuhnya, gesturnya gitu Pak. Iya, mungkin HRD-nya bisa membaca kodamnya. Kodam. Ya? Kodam betul kodam. Iya, kodam. Nah, kalau angle yang kamu suka dari seorang model misalnya objek hidup. Objek hidup. Banyak ya Mbak Nuri. Kalau objek itu tergantung kembali lagi ke talentnya gitu kan. Talent berambut panjang, berambut pendek itu ada treatment khusus atau aturan berbeda. Kemudian artis atau model gitu kan yang dari bentuk muka gitu kan. Bentuk muka kadang kita tidak presisi, kanan kirinya tidak presisi. Apa yang bisa kita lakukan adalah agak noles sedikit, jadi kelihatan sempurna di bagian tertentu gitu. Oke, benar. Jadi gitu. Memang di objek hidup biasanya yang paling susah ya untuk mencari angle. Belum lagi kadang moodnya. Moodnya kadang Mas capek Mas gitu kan. Itu sudah merubah semua. Apalagi foto anak SMP sekarang ya. Begitulah. Saya tidak bisa menjawabnya lagi. Tapi kalau ke Mas Sofiannya sendiri apa sih yang kayak menjadi ciri khas kamu, objek hidup atau objek mati yang sekarang lagi concern untuk apa ya, dibisniskan? Kalau sekarang concernnya itu bukan di fotografi lagi, bukan di teknisnya maksudnya, tapi lebih ke apa namanya, plan ke depan. Artinya gini, turunan bisnis fotografi itu apa? Gitu kan, termasuk ini adalah bisnis turunan saya. Iya, adalah studio fotografi yang direntalkan nanti. Jadi bagi teman-teman yang mau rental nanti bisa menghubungi link di bawah gitu kan. Alhamdulillah di rentalan kita yang perdana ya, dan itu free. Free untuk setengah hari ke depan. Untuk setengah hari aja, habis itu bayar. Iya. Jadi kalau sekarang turunan bisnis fotografinya selain sewa studio apa? Mulai dari bisnis wedding organizer juga ada, kemudian apa namanya, media sosial management kita pegang juga, kemudian ada namanya akademi untuk bahasa Jepang, ini bisnis turunan. Walaupun kita kan sering jalan-jalan di Pak Nuri. Nah, kita berpikir bagaimana kita ke Jepang ya, dalam ke Jepang tanpa harus biaya. Gitu kan, sekalian hunting fotografi sambil kita jalan-jalan dengan mengantarkan orang-orang yang mau ke sana. Iya, karena memang lifestyle-nya sekarang apa-apa itu kan dijepret ya, apa-apa difotokan. Jadi momennya biar apa-apa storymu bagus, jangan asal jebret doang. Itu kayak orang tua zaman dulu nggak sih, kalau story langsung jebret, langsung diposting. Kalau sekarang lebih ke kaum estetik kan, pemuja-pemuja estetik tuh. Pemuja validasi. Validasi. Nah, dari sekian banyak pengalaman di dunia fotografi, dari yang awal sampai sekarang di bisnis fotografi hingga turunan-turunannya, hingga 7 turunan. 7 turunan, betul, 7 turunan. Suka dukanya apa sih yang beneran dirasakan dan yang paling memorable gitu? Yang memorable itu saat bisnis kita itu lagi down, Mbak Nuri. Artinya pasti ada pasang surutnya bisnis. Saat pasang, artinya dengan banyak job kita tidak khawatir gitu Pak Nuri, happy dong gitu kan, dengan banyak masuk modal gitu kan, kita bisa mengembangkan. Tapi yang tantangan yang paling bikin berkesan itu adalah saat kita berada di titik bawah gitu. Ya ini bisa dicek Mbak Nuri per 5 tahun biasanya. Per 5 tahun pasti ada perubahan-perubahan yang membuat kita harus berinovasi gitu Mbak Nuri. Nah saat kita berinovasi itu kita akan turun. Turunnya apa? Kalah dengan saingan gitu kan. Nah di situ yang kalau kita tidak peka dan kita tanggap itu akan ketinggalan jauh sekali. Makanya diharuskan harus adaptif dan inovatif gitu. Apalagi bisnis marketing sekarang udah menyentuh digital dan fotografi juga sudah bisa di semua
media ya, Semua media. bukan hanya foto-foto yang ada di depan ini, tapi melalui smartphone itu juga bisa. Kehadiran sang fotografer itu memberikan arti tersendiri dan pembeda antara kamu berfoto dengan foto sendiri atau foto dengan sang fotografer. Betul. Itu harus menjadi pembeda, Harus pembeda. ya. Nah, yang terakhir, kalau keinginan terbesarnya Mas Sofyan dalam dunia fotografi itu apa? Apa ya? Kalau ditanya keinginan sih tidak muluk-muluk ya Mbak Nuri ya. Artinya kalau saya pribadi memang ingin mengedukasi banyak orang untuk masuk ke dunia fotografi sih. Oke, kenapa? Karena cuannya banyak Mbak. Oh, cuannya banyak ya. Dan kerjanya itu bisa fleksibel di mana aja, mau di rumah bisa, mau di kafe juga bisa Mbak. Freelance. Freelance sekarang lagi marak ya. Ya. Jadi keinginannya studio udah, terus apa lagi ya? Studio udah. Kok banyak ya? Ya paling ke bisnis ini di luar di fotografi. Kita kan juga ingin ya dulunya ingin sebelum dunia fotografi ingin punya bisnis yang besar misalkan tentang produk lah gitu Mbak Nuri. Ingin sih ke sana sih. Ingin ke sana. Tapi kesana. mungkin memang backgroundnya itu di dunia fotografi jadi cuannya di situ ya. Cuannya di sini. Oke. Gimana Pak Pirsa, kalau Anda sedang menjalani profesi Anda saat ini mungkin lebih ke concern, Betul. terus juga apa ya? Ya up and down itu biasa sih. Biasa. Biasa dan sering terjadi. Sering terjadi. Untuk bertahan itu memang bukan mudah. apa ya? Kayaknya memang butuh waktu yang panjang gitu untuk Betul, setiap betul, orang bertahan di bisnis atau di suatu profesi. Jadi fun fact-nya kalau saya pribadi sudah bangkrut kesekian kalinya Mbak Nuri. Oh iya, sudah jatuh dan bangkit kembali, tapi Bahkan- tidak bangkit dari kubur ya. Oh enggak tidak. lah, bahaya kalau gitu. Bahaya Jadi itu. fun fact itu gini Mbak Nuri, sampai kamera ini saya jual Mbak Nuri. Untuk menghidupi, katakanlah untuk makan sehari-hari gitu Mbak Nuri. Oke. Kadang ini sini jual, ini Digadai, jual. gadai? Enggak, dijual. Oh dijual. Nanti beli baru lagi gitu Oke. Mbak Nuri. Kalau udah ada job baru beli lagi gitu. Kalau nggak ada job ya gigit jari dulu gitu Mbak Nuri. Ya kalau gigit jari tetangga kan susah, nanti Oh jerit iya susah. mereka. Jerit, benar. Ya udah, baiklah pemirsa, yang pasti di Q-Case kali ini, kalau mungkin ini relate dengan kehidupan Anda karena sedang menjalani profesi sebagai seorang fotografer atau bisnis fotografi yang sedang Anda geluti saat ini mungkin mengalami down atau mungkin sedang berjalan, sedang berkembang gitu. sedang berkembang. Nah, kasih kata-kata ini dulu dong, motivasi. Jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Setua ini gitu ya. Oh, masih muda padahal ya. Iya. Artinya tetap harus belajar ya. Kita di fotografi itu mulai di eranya roll film ya. Kita berjuang sampai ke era digital ini tidak mudah. Jadi terus berjuang, jangan mudah menyerah. Dan mungkin Mbak Nuri bisa sampaikan juga untuk ini teman-teman yang ingin Yang sama-sama berjuang ya sama Berjuang lah ya, kita. sama ya. Kita sama-sama berjuang di profesi kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan ini memberi inspirasi, motivasi dan kreativitas yang timbul Betul. dari tayangan ini di QKS. Dan seperti kata Mas Sofyan, kita tidak hanya bisa melukis menggunakan pensil atau cat ya di kertas saja atau di kanvas, tapi kita bisa melukis cerita menggunakan cahaya dalam fotografi. Betul. Bisnis ini bisa Anda geluti, bisnis ini bisa Anda tekuni ya. Yang penting kalau dalam agama sih ini ya harus tekun, rajin, tumak ninah gitu. tumak nina. Oke, boleh tambahkan sedikit Mbak Nuri? Boleh. Jadi bagi yang pemula nih, kalian jangan mengandalkan hanya dari kameranya. Ada pepatah bilang man behind the gun gitu. Jadi siapa yang ada di belakang kamera itu yang paling jago sebetulnya, bukan karena kameranya gitu kan. Oke, yang terakhir fotoin dong. Fotoin boleh. Nanti kita ada sisi sendiri mungkin. Iya. Jangan lupa fotoin dong ini modelnya. Ya udah, kita ketemu lagi di Q-Case berikutnya dengan siapa lagi ya? Tungguin kita. Bye.